Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Kartina. Setiap kita melihat foto Kartini, di dalamnya ada 3 orang gadis, yaitu Kartini, Rukmini, dan Kartina. 3 orang ini merupakan kakak beradik yang sempat menghabiskan masa remajanya di balik tembok kadipaten. Hingga seorang lelaki lalu datang ke kadipaten. Dia adalah Raden Mas Haryono, putra dari Bupati Tegal, Pangeran Aryo Reksonegoro, yang masih sepupu dengan Bupati Sosronegoro, ayah mereka. Menurut catatan Siti Sumandari Suroto dalam bukunya Kartini, sebuah buku biografi tahun 1982, kala itu Haryono sudah mempunyai posisi yang cukup mentereng untuk ukuran bumi putra, yaitu sebagai Patih Kadipaten Pemalang. Kelak, dia akan menggantikan posisi ayahnya sebagai Bupati Tegal. Kedatangan Haryono pada saat itu, yang sudah beranak 3, tak lain adalah untuk melamar Kartina, adik Kartini. Pernikahan Kartina terjadi pada tanggal 24 Januari 1902. Setelah 6 tahun bersama, akhirnya kakak beradik ini harus berpisah. 6 tahun yang baru lalu, ini adalah tahun-tahun yang paling bahagia kami. Kami telah banyak menangis, tetapi juga banyak bersukaria. Kala itu, Kartini menulis kalimat itu kepada Nyonya Abendanen tahun 1902, tanggal 3 bulan Januari. Mula-mula, Kartini dan Rukmini tidak merasa bersedih, tulis Siti Sumandari. Keramaian resepsi pernikahan membuat mereka tak sadar bahwa mereka akan berpisah. Bahkan, tatkala pada tanggal 31 Januari 1902, Kartina diboyong ke Pemalang oleh suaminya. Kartina menghabiskan waktunya sebagai istri priayi dengan mendidik anak-anak tirinya. Dia pun kemudian membangun sekolahannya sendiri, seperti yang pernah dia lakukan bersama Kartini. Menurut Siti Sumandari, Kartina setidaknya menulis 2 buku soal masakan dan 2 buku soal batik. Hasil penjualannya ditambah sumbangan yang lain digunakan Kartina untuk membangun Sekolah Kepandaian Putri Wisma Pranowo pada tanggal 1 Maret 1916. Selain sekolah, sebuah rumah sakit kecil juga dibangun. Rumah sakit itu selalu membesar dan dikenal sebagai Kartina Ziekenhuis alias Rumah Sakit Kartina. Di tahun-tahun tersebut, kesehatannya semakin menurun. Setelahnya, mereka menetap berdua di kota kecil yang sejuk, yaitu Salatiga. Sekitar bulan Oktober 1945, Kartina berada di Tegal lagi, bersama anak, mantu, dan juga cucunya. Kala itu, revolusi Indonesia sedang bergolak, dan revolusi sosial mengikuti. Kosongnya kekuasaan tidak hanya otoritas memungkinkan kaum Kromo membalas dendam. Kaum ini ratusan tahun tertindas Belanda dan Jepang, dan juga tertindas oleh feodalisme Jawa. Mereka bergerak dan menjadikan kaum priayi yang pernah jadi alat kekuasaan Belanda, juga Jepang, sebagai sasaran. Tak terkecuali keluarga bupati. Peristiwa semacam itu terjadi di daerah Brebes, Tegal,
dan Pekalongan, yang kelak akan disebut tiga daerah ini adalah Revolusi Tiga Daerah. Gerombolan itu semula berusaha mencari Sunario yang tak mereka temukan. Sunario, Bupati Tegal, menantu Kardinah itu tak mereka berhasil tangkap. Tapi keluarganya termasuk Kardinah menjadi bulan-bulanan mereka. Kardinah menjadi korban revolusi sosial pada peristiwa tiga daerah, seperti yang ditulis Anton Lukas dalam bukunya yang berjudul Peristiwa Tiga Daerah tahun 1989. Setelahnya, ia tinggal di Salatiga. Kardinah trauma dengan apa yang dialaminya di Tegal dan menjalani masa tuanya di Salatiga sampai meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1971 di usia yang 90 tahun. Kardinah dimakamkan di Tegal Arum, Tegal, daerah yang ia tinggali setelah berpisah dari Kartini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pengucapan dan juga kekurangan data. Kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.